Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Hadi Kusuma Suyoto selaku dosen International Business. Malam ini saya akan presentasikan tugas modul 1/2. Malam ini saya presentasikan tentang ekspansi multinational corporation yang dilakukan negara-negara maju. Ekspansi bisnis yang dilakukan negara maju ke negara berkembang merupakan fenomena global yang dialami oleh negara berkembang yang merupakan pengaruh globalisasi dari negara maju. Integritas ekonomi lintas negara juga memperbesar peluang bagi negara-negara berkembang dan juga negara kecil. Di pasar negara berkembang seperti Indonesia, peluang untuk berkembang bisnis startup tergolong cukup besar. Hal ini turut disebabkan pertumbuhan masyarakat kelas menengah. Pada saat ini, pelanggan Asia akan mencapai lebih dari 40% dari konsumsi kelas menengah global. Pertumbuhan kelas menengah membuka kesempatan bagi bisnis baru dan para investor pun melirik sebagai kesempatan yang menjanjikan. Berikut ini karakteristik ekspansi multinasional. Karakteristik 1, pertumbuhan ekonomi yang cepat. 2, adanya potensi untuk berkembang. 3, tingkat produktivitas tinggi akan meningkat. 4, berkembangnya host country. Berikut perusahaan yang melakukan ekspansi di tahun 2020 yaitu KB Financial Group. Ekspansi yang dilakukan Lembaga Perbankan Korea Selatan KB Financial Group merupakan perusahaan finansial terbesar di Korea. Memulai membesar gurita bisnisnya ke industri keuangan Indonesia melalui perusahaan pialang sekuritas KB Sekuritas. Kelompok usaha tersebut tengah menunggu persetujuan dari otoritas jasa keuangan di Indonesia untuk memasuki pasar di tanah air. Menurut pialang terbesar ketiga berdasarkan aset di Korsel, itu kesepakatan tentang transfer saham dan penempatan saham baru kepada KB Sekuritas telah tercapai dan kesepakatan itu sekarang menunggu persetujuan dari otoritas jasa keuangan. KB Sekuritas saat ini mengoperasikan unit luar negeri di Amerika Serikat, Hong Kong, dan Vietnam. Kesepakatan itu akan menambah momentum bagi KB masuknya KB Financial Group ke pasar jasa keuangan Indonesia. Sejauh ini, 5 afiliasi KB Financial Group, Bank KB Kokmin, Asuransi KB, Kartu KB Kokmin, model KB, dan sistem data KB memiliki unit di Indonesia. Baru-baru ini, KB Financial Group atau KB Kokmin Bank, bank komersial terbesar berdasarkan total aset di Korsel, meningkat kepemilikan di Bank KB Bukopin menjadi sebesar 67%. Dewan Direksi Bank Korea juga telah menyetujui rencana untuk menyuntikkan hingga 400 miliar won ekuitas di Bank Komersial Indonesia pada awal Agustus. Juga pada Juli 2020, grup pembiayaan kredit KB Kokmincard mengakuisisi 80% saham di Financia Multifinance, sebuah perusahaan pembiayaan konsumen di Indonesia. Sementara itu, KB Sekuritas diharapkan menjadi pialang asal Korsel karena memasuki pasar Indonesia. Setelah Mirai Aset Sekuritas, Korea Investment and Sekuritas, NH Investment and Sekuritas, Singhan Investment, dan Kiwon Sekuritas, menurut layanan pengawas keuangan, kelima perusahaan broker itu mencetak laba bersih gabungan 13,3 juta USD di tahun 2020. Kesimpulannya, jika dilihat secara keseluruhan, memang dapat dikatakan bahwa terjadinya sebuah globalisasi di sektor perekonomian mampu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian negara lainnya. Hal tersebut dapat dinilai melalui meningkatnya pendapatan masyarakat,
negara berkembang yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Ekspansi perusahaan multifinance (MNCs) yang awalnya berkedudukan di negara asal home country, lalu memulai membuka cabang atau anak perusahaan di negara lain atau negara tujuan bisa disebut dengan negara tuan rumah (host country). Koordinasi atau pengendalian sepenuhnya dipegang oleh perusahaan induk atau kantor pusat, sedangkan anak perusahaan akan dikendalikan oleh perusahaan induk. Sekian presentasi singkat saya. Terima kasih. Thank you.